Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sri Andini sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai unit kedua, yaitu menganalisis dan mengonstruksi teks eksposisi. Dengan uraian materi yang pertama, menganalisis struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Nah, tahap pernyataan pendapat atau tesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Jadi, pernyataan pendapat atau tesis ini merupakan pembuka sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen-argumen. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah argumentasi yang mendukung pendapat tersebut. Kata argumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat dan atau gagasan. Tahap terakhir yaitu penegasan ulang pendapat. Nah, pada bagian ini diungkapkan kembali pendapat penulis agar lebih jelas lagi. Kemudian selanjutnya menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi. Aspek atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks eksposisi menggunakan pronomina. Nah, yaitu kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda seperti saya, aku, kita, kami, dan mereka. Pronomina ini terutama digunakan dalam bagian pernyataan pendapat atau tesis dan penegasan ulang pendapat. Yang kedua, teks eksposisi banyak menggunakan jenis kata adverbia, yaitu kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan nomina atau kata benda. Kemudian yang ketiga ada teks eksposisi banyak menggunakan nomina, yakni kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Kemudian yang keempat, selain banyak menggunakan kelas kata nomina, teks eksposisi juga banyak menggunakan kelas kata verba, yaitu kata kerja yang menggambarkan proses atau perbuatan. Verba yang digunakan berupa verba aktif dan verba pasif. Verba aktif ini merupakan bila persona yang terkandung dalam bentuk kata kerja menjadi agen atau pelaku yang melakukan perbuatan itu. Nah, sedangkan verba pasif adalah bila persona yang terkandung dalam bentuk kata kerja itu menjadi patiens, yaitu yang menderita hasil tindakan itu. Dan yang terakhir, teks eksposisi banyak menggunakan kelas kata adjektiva. Kelas kata adjektiva ini yaitu kata yang menerangkan kata benda dan dapat melekat pada kata sangat, sekali, paling, dan lebih, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada mengonstruksi teks eksposisi. Nah, langkah-langkah untuk mengonstruksi sebuah teks eksposisi diantaranya, yang pertama itu menentukan topik. Nah, pilihlah topik yang menarik dan bermakna. Artinya, topik yang akan kita pilih itu harus menarik untuk dibaca dan bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materinya harus dikuasai, mudah dicarikan datanya, dan mudah dikembangkan. Untuk yang kedua, menyusun kerangka teks, dan yang ketiga, mengembangkan kerangka, dan yang terakhir, merevisi teks eksposisi. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.